Salah satu langkah yang muncul adalah membatasi ekspor bahan pangan dan energi ke Malaysia, mengingat Indonesia adalah pemasok utama beberapa komoditas penting, seperti beras, minyak goreng, gas alam, dan batu bara. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Malaysia sangat bergantung pada Indonesia dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Rencana tersebut akhirnya diumumkan oleh Menteri Perdagangan dalam konferensi pers. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mereka akan meninjau ulang semua perjanjian dagang dan logistik dengan Malaysia serta berencana menghentikan ekspor sejumlah komoditas strategis sebagai bentuk tekanan. Pengumuman ini langsung mengguncang Malaysia. Pemerintah Malaysia yang awalnya meremehkan respons Indonesia kini mulai panik. Begitu berita tentang pemutusan logistik ini menyebar, Perdana Menteri Malaysia menggelar rapat darurat bersama kabinetnya. Mereka menyadari bahwa keputusan Indonesia ini bisa berdampak besar pada ekonomi nasional. Beberapa sektor di Malaysia yang sangat bergantung pada pasokan dari Indonesia, seperti industri makanan dan energi mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam pidato resmi yang disiarkan secara nasional, Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dunia. Dengan nada sindiran tajam, ia menuduh pemerintah Indonesia bertindak kekanak-kanakan dalam menyelesaikan sengketa bilateral. Kami sangat menyayangkan keputusan Indonesia yang emosional dan tidak memperhitungkan kepentingan bersama. Malaysia adalah negara yang berdaulat, dan kami tidak bisa ditekan oleh tindakan sepihak yang tidak masuk akal. Selain itu, beberapa pejabat Malaysia mulai menyerang balik Indonesia melalui media. Mereka menuduh Indonesia sebagai negara yang tidak konsisten dalam kebijakan luar negeri dan mudah terbawa emosi. Salah satu menteri bahkan menyindir bahwa Indonesia hanya mencari perhatian internasional dengan membuat kebijakan populis yang merugikan kedua negara. Media Malaysia juga ikut memperkeruh suasana. Beberapa headline di surat kabar nasional menampilkan sindiran keras seperti Indonesia takut bersaing, blokade dagang bukti ketidakmampuan. Indonesia bermain api, Malaysia akan bertahan tanpa mereka. Namun di balik propaganda media, kalangan bisnis Malaysia mulai panik. Para pengusaha Malaysia yang selama ini bergantung pada impor dari Indonesia mulai melakukan lobi besar-besaran agar pemerintah mereka segera mencari solusi. Dampak dari keputusan Indonesia segera terasa di Malaysia. Harga bahan pangan mulai meroket karena berkurangnya pasokan dari Indonesia. Industri minyak goreng dan sawit Malaysia yang selama ini bergantung pada bahan baku dari Indonesia mulai mengalami kesulitan. Bahkan beberapa stasiun listrik di Malaysia yang menggunakan batu bara dari Indonesia mulai mengalami gangguan pasokan. Rakyat Malaysia yang mulai merasakan efek dari pemutusan logistik ini mulai mempertanyakan kebijakan pemerintahnya. Gelombang protes kecil mulai muncul di Kuala Lumpur dengan tuntutan agar pemerintah segera menyelesaikan konflik dengan Indonesia sebelum situasi semakin memburuk. Sementara itu di sektor perbatasan, antrean panjang truk pengangkut barang terjadi di pelabuhan dan pos perbatasan. Beberapa perusahaan logistik bahkan mengalami kebangkrutan karena tertahannya pasokan barang dari Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional, seorang ekonom Malaysia menyatakan bahwa jika pemutusan logistik ini berlangsung lebih lama, Malaysia bisa menghadapi krisis pangan dan energi yang parah. Ketika tekanan semakin besar, pemerintah Malaysia mulai mempertimbangkan langkah balasan terhadap Indonesia. Salah satu opsi yang dibahas di parlemen Malaysia adalah melakukan embargo terhadap tenaga kerja Indonesia. Malaysia selama ini adalah salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia, terutama di sektor perkebunan, manufaktur dan rumah tangga. Jika Malaysia benar-benar memberlakukan kebijakan ini, maka jutaan tenaga kerja Indonesia bisa kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, Malaysia juga mulai menjajaki kerjasama dengan negara lain seperti Thailand dan Filipina untuk menggantikan ketergantungan mereka terhadap Indonesia. Mereka mulai mengimpor beras dari Vietnam, batu bara dari Australia dan minyak sawit dari negara lain untuk mengurangi dampak embargo Indonesia. Namun, langkah Malaysia ini tidak langsung berhasil. Banyak perusahaan di Malaysia yang tetap menginginkan pasokan dari Indonesia karena faktor harga dan kualitas. Beberapa pengusaha Malaysia bahkan secara diam-diam berusaha tetap menjalin hubungan dagang dengan Indonesia melalui jalur tidak resmi. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia telah mencapai titik didih. Pemutusan logistik yang dilakukan Indonesia mulai memberikan dampak serius terhadap ekonomi Malaysia.
Krisis pangan mulai terasa di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru, sementara industri yang bergantung pada bahan baku dari Indonesia mulai menghadapi kelumpuhan. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak drastis menyebabkan gelombang protes dari rakyat Malaysia yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah mereka. Namun alih-alih mencari jalan damai, Malaysia justru memilih jalur konfrontatif. Dalam sebuah pidato di depan parlemen, Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan ancaman yang mengejutkan dunia. Indonesia harus sadar bahwa mereka bukan satu-satunya kekuatan di kawasan ini. Jika mereka terus mencoba menekan Malaysia dengan cara yang tidak adil, maka kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih jauh termasuk langkah militer. Pernyataan ini sontak memicu kehebohan besar. Media internasional mulai berspekulasi bahwa konflik ini bisa berubah menjadi perang terbuka. Hanya berselang beberapa hari setelah pidato tersebut, militer Malaysia mulai melakukan latihan tempur besar-besaran di dekat perbatasan dengan Indonesia. Jet-jet tempur FA-18 di Malaysia mulai melakukan patroli udara, sementara kapal perang mereka memperketat penjagaan di perairan yang disengketakan.